Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Batavia pada abad ke-19, di sebuah kampung yang kini dikenal sebagai Rawabelong, hiduplah sebuah keluarga Betawi yang sederhana. Pasangan suami istri, Bang Piun dan Empok Pinah, dikaruniai seorang putra yang diberi nama Pitung. Sejak kecil, Pitung tumbuh sebagai anak yang berbeda dari kebanyakan teman sebayanya. Ia tidak hanya rajin membantu orang tua, tetapi juga menunjukkan ketekunan dalam beribadah dan belajar mengaji di langgar kampung. Kepatuhannya kepada orang tua dan sikapnya yang santun membuatnya disayangi oleh keluarga dan tetangga. Lingkungan tempat Pitung dibesarkan adalah potret nyata kehidupan rakyat jelata, di bawah tekanan penjajahan Kompeni Belanda dan cengkeraman para tuan tanah yang serakah. Pajak yang mencekik, perlakuan semena-mena, dan perampasan hak milik rakyat kecil menjadi pemandangan sehari-hari. Pitung kecil seringkali menyaksikan atau mendengar keluh kesah para tetangganya, merasakan getirnya hidup dalam ketidakadilan. Hatinya mulai terusik oleh kondisi ini. Sebuah benih kepedulian tumbuh dalam jiwanya yang masih muda. Pitung tumbuh menjadi pemuda yang gagah, namun tetap mempertahankan kesalehan dan kerendahan hatinya. Ia melihat bagaimana ayahnya, Bang Piun, bekerja keras membanting tulang, namun hasilnya seringkali tidak cukup karena berbagai pungutan liar dan aturan yang merugikan dari penguasa. Suatu peristiwa yang sangat membekas dalam ingatannya adalah ketika harta benda atau ternak milik keluarganya dirampas secara tidak adil oleh kaki tangan tuan tanah, hanya karena alasan sepele atau tunggakan pajak yang tidak masuk akal. Kejadian-kejadian seperti itu semakin membulatkan tekad Pitung. Ia sadar bahwa kesalehan dan kepasrahan saja tidak cukup untuk menghadapi kezaliman yang terstruktur. Ia merasa perlu memiliki bekal lain, sebuah kekuatan yang bisa digunakan untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakatnya dari penindasan. Kekuatan fisik dan mental menjadi tujuannya, agar ia tidak lagi menjadi pihak yang hanya bisa menerima nasib buruk. Maka, terbersitlah dalam benaknya keinginan kuat untuk mendalami ilmu bela diri khas Betawi, yaitu silat. Ia percaya bahwa dengan menguasai silat, ia tidak hanya akan mampu menjaga diri, tetapi juga dapat membela hak-hak kaumnya yang tertindas. Keputusan ini menjadi titik awal perjalanannya menuju takdir, yang akan menjadikannya legenda yang dikenang sepanjang masa oleh masyarakat Betawi. Dengan tekad yang membaja, Pitung mencari seorang guru yang tidak hanya mumpuni dalam ilmu silat, tetapi juga memiliki kedalaman ilmu agama dan akhlak yang mulia. Pilihannya jatuh pada Haji Naipin, seorang ulama sekaligus pendekar silat yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Betawi. Haji Naipin dikenal sebagai sosok yang bijaksana, alim, dan memiliki jurus-jurus silat yang tinggi serta berlandaskan nilai-nilai Islami. Pitung memberanikan diri mendatangi kediaman Haji Naipin dan mengutarakan niatnya untuk menjadi murid. Awalnya, Haji Naipin menguji kesungguhan dan niat Pitung. Ia tidak ingin ilmunya jatuh ke tangan orang yang salah, yang mungkin akan menggunakannya untuk kejahatan atau kesombongan. Melihat ketulusan di mata Pitung, kejujuran dalam perkataannya, serta niat mulianya untuk membela kebenaran dan menolong sesama, Haji Naipin akhirnya menerima Pitung sebagai muridnya dengan hati terbuka. Proses belajar pun dimulai. Pitung menjalani latihan yang sangat keras di bawah bimbingan Haji Naipin. Ia tidak hanya diajarkan berbagai jurus silat Betawi yang ampuh, mulai dari kuda-kuda, pukulan, tangkisan, hingga kuncian mematikan, tetapi juga ditempa secara mental dan spiritual. Haji Naipin menekankan pentingnya disiplin, kesabaran, pengendalian diri, serta penggunaan ilmu silat hanya untuk membela diri, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan, bukan untuk gagah-gagahan atau menindas orang lain. Pitung menunjukkan bakat luar biasa dan dedikasi yang tinggi. Setiap gerakan ia pelajari dengan tekun. Setiap nasihat guru ia resapi dalam-dalam. Dalam waktu yang relatif singkat,
Pitung berhasil menguasai berbagai aliran silat yang diajarkan Haji Naipin. Tubuhnya menjadi semakin kuat dan tangkas, gerakannya lincah dan sulit ditebak. Lebih dari itu, pemahaman agamanya pun semakin mendalam, membentuk karakternya menjadi pendekar yang beriman dan berbudi luhur. Setelah merasa Pitung cukup matang dan mumpuni, Haji Naipin memberinya restu. Ia berpesan agar Pitung senantiasa ingat pada ajaran agama, menggunakan ilmunya di jalan Allah, dan tidak pernah melupakan nasib rakyat kecil yang tertindas. Haji Naipin mengingatkan bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Pitung menerima pesan itu dengan sepenuh hati, siap mengamalkan ilmunya untuk tujuan yang mulia. Kembali ke tengah masyarakat dengan bekal ilmu silat dan keimanan yang kuat, si Pitung melihat kondisi kampung halamannya dan Batavia secara umum dengan pandangan yang lebih tajam. Apa yang dulu hanya ia rasakan sebagai ketidaknyamanan, kini ia pahami sebagai sebuah sistem penindasan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kompeni Belanda, dengan kekuasaan militernya, bertindak sewenang-wenang, memandang rendah penduduk pribumi. Para pejabat kompeni hidup dalam kemewahan, sementara rakyat jelata dibebani pajak yang sangat tinggi untuk mengisi kas mereka. Aturan-aturan dibuat untuk menguntungkan pihak penjajah dan kroni-kroninya. Penolakan atau keterlambatan membayar pajak seringkali berujung pada penyitaan harta benda, pengusiran dari tanah garapan, bahkan hukuman fisik yang menyakitkan. Rakyat seolah tidak memiliki hak suara dan perlindungan hukum. Situasi ini diperparah oleh keberadaan para tuan tanah lokal dan demang, kepala distrik, yang menjadi kaki tangan kompeni. Mereka berlomba-lomba mencari muka kepada penguasa Belanda dengan cara memeras rakyatnya sendiri. Mereka menarik pajak melebihi ketentuan, melakukan pungutan liar, dan tidak segan menggunakan kekerasan melalui centeng-centeng bayaran untuk menakut-nakuti warga. Kekayaan mereka menumpuk di atas penderitaan rakyat banyak. Si Pitung menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para petani kehilangan sawah ladangnya, para pedagang kecil digusur tempat usahanya, dan para buruh dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. Ia melihat air mata para ibu yang tidak bisa memberi makan anak-anaknya, mendengar rintihan para bapak yang tak berdaya melawan kesewenang-wenangan. Hatinya bergolak menahan amarah dan iba melihat penderitaan sesama saudara Betawi. Semua pemandangan ini menguatkan keyakinan si Pitung, bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ajaran Haji Naipin tentang membela yang lemah dan melawan kezaliman terus terngiang di telinganya. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan perlawanan nyata terhadap sistem yang menindas ini. Diam berarti membiarkan kejahatan merajalela. Inilah saatnya bagi si Pitung untuk bertindak, menggunakan ilmu yang ia miliki demi menegakkan keadilan bagi kaumnya. Dengan keberanian yang didasari niat suci, si Pitung memulai babak baru dalam hidupnya, menjadi pembela rakyat tertindas dengan caranya sendiri. Ia tidak mengangkat senjata secara terbuka melawan kompeni dalam sebuah pemberontakan besar, melainkan memilih taktik gerilya yang cerdik. Sasarannya jelas, para pejabat kompeni yang korup, tuan tanah yang menindas, dan orang-orang kaya lain yang mendapatkan hartanya dengan cara memeras rakyat jelata. Malam hari menjadi waktu si Pitung beraksi. Dengan kelincahan gerak dan penguasaan medan yang baik, ia menyelinap masuk ke rumah-rumah mewah para penindas itu. Ilmu silatnya membuatnya mampu melumpuhkan para penjaga atau centeng bayaran tanpa banyak kesulitan. Ia mengambil harta benda berharga seperti uang, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Namun, ia tidak pernah mengambil lebih dari apa yang dianggapnya sebagai hak rakyat yang telah dirampas oleh para pemilik rumah tersebut. Yang membuat aksi si Pitung berbeda dari perampok biasa adalah tujuannya. Harta hasil rampokan itu tidak pernah ia gunakan untuk memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, ia membagi-bagikannya kepada penduduk kampung yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Kadang ia memberikannya secara langsung,
Kadang ia meletakkannya diam-diam di depan pintu rumah warga pada malam hari. Uang, beras, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya mengalir dari tangan si pitung kepada mereka yang paling membutuhkan. Berita tentang aksi misterius ini segera menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat kecil mulai membicarakan sosok pahlawan tanpa nama yang datang menolong mereka di saat sulit. Mereka menjulukinya maling budiman atau rampok yang baik hati. Nama si pitung pun lambat laun terungkap dan menjadi buah bibir. Bagi rakyat jelata, si pitung adalah harapan, sosok pemberani yang berani menentang kekuasaan lalim demi membela nasib mereka. Mereka diam-diam mendukung dan melindunginya. Sementara itu, di kalangan pejabat company dan para tuan tanah, nama si pitung menimbulkan ketakutan dan kemarahan. Mereka merasa terhina karena hartanya dirampok oleh seorang pribumi, dan lebih dari itu, otoritas mereka terancam oleh keberanian si pitung. Ia dianggap sebagai perusuh, bandit berbahaya yang harus segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya untuk menjaga wibawa kekuasaan kolonial. Perburuan terhadap si pitung pun dimulai. Semakin sering si pitung beraksi, semakin melambung pula namanya di seantero Batavia dan wilayah sekitarnya. Cerita-cerita tentang keberaniannya, keahlian silatnya yang tinggi, kemampuannya menghilang secara misterius, dan kedermawanannya kepada rakyat miskin menjadi legenda hidup. Ia dipuja sebagai pahlawan pembela wong cilik, simbol perlawanan rakyat Betawi terhadap penindasan kolonial. Dukungan dan simpati rakyat kepadanya semakin besar, membuatnya semakin sulit dilacak oleh pihak berwenang. Ketenaran si pitung ini sampai ke telinga para petinggi company Belanda di Batavia. Mereka geram bukan kepalang. Si pitung tidak lagi dianggap sekadar perampok biasa, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan citra kekuasaan kolonial. Keberadaannya dianggap bisa memicu pemberontakan yang lebih luas. Oleh karena itu, perintah tegas dikeluarkan untuk menangkap si pitung, hidup atau mati. Tugas berat ini diberikan kepada seorang perwira polisi Belanda yang dikenal cakap dan tegas, yaitu Schout Henne. Schout Henne mengerahkan segala daya upaya untuk memburu si pitung. Patroli ditingkatkan, mata-mata disebar, dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Ia mengerahkan pasukan polisi dan serdadu bayaran untuk menyisir kampung-kampung yang dicurigai sebagai tempat persembunyian si pitung. Sayembara dengan hadiah besar pun digelar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan atau berhasil menangkap si pitung. Namun, menangkap si pitung ternyata bukan perkara mudah. Ia sangat licin dan cerdik. Berkat penguasaan medan yang baik dan jaringan informasi dari rakyat yang mendukungnya, si pitung selalu berhasil lolos dari sergapan pasukan Schout Henne. Ia seolah memiliki kemampuan untuk menghilang begitu saja ketika dikepung, atau muncul di tempat yang tidak terduga. Kegagalan demi kegagalan membuat Schout Henne semakin penasaran sekaligus frustrasi. Reputasi si pitung sebagai sosok yang sakti dan sulit ditaklukkan semakin kuat. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ia memiliki ilmu kebal atau jimat khusus yang melindunginya dari bahaya. Sementara Schout Henne terus memutar otak mencari cara untuk menghentikan aksi si pitung. Sang pahlawan Betawi itu terus melanjutkan perjuangannya, menjadi duri dalam daging bagi kekuasaan company dan tuan tanah, sekaligus menjadi pelita harapan bagi rakyat jelata. Schout Henne menyadari bahwa kekuatan fisik dan patroli rutin tidak cukup untuk menangkap si pitung yang licin dan didukung rakyat. Ia mulai menggunakan strategi lain yang lebih licik, mencari kelemahan si pitung dari dalam. Ia tahu bahwa setiap orang, sehebat apapun, pasti memiliki titik lemah atau orang kepercayaan yang bisa dimanfaatkan. Henne memerintahkan anak buahnya untuk mendekati orang-orang yang diduga dekat dengan si pitung. Tekanan, iming-iming hadiah besar, atau ancaman digunakan oleh company untuk memaksa orang-orang di sekitar si pitung agar mau berkhianat. Setelah berbagai upaya,
Akhirnya usaha licik ini membuahkan hasil. Ada seseorang dari lingkaran dalam si Pitung. Dalam berbagai versi cerita, sosok ini berbeda-beda, bisa temannya sendiri, informan yang tergiur hadiah, atau orang yang keluarganya diancam, yang tidak kuat menahan tekanan atau tergoda oleh imbalan besar yang ditawarkan company. Orang inilah yang kemudian membocorkan rahasia penting kepada Scott Henne. Informasi yang diberikan sangat krusial, meliputi kebiasaan si Pitung, tempat-tempat persembunyian favoritnya, dan yang paling fatal, rahasia mengenai kelemahannya atau cara melumpuhkan ilmu kebal yang dimilikinya, jika versi cerita menyebutkan ia kebal. Ada versi yang mengatakan kelemahannya adalah jimat tertentu yang harus direbut. Ada yang menyebut ia hanya bisa dilukai dengan peluru emas, atau cara lain sesuai variasi legenda. Berbekal informasi rahasia dari sang pengkhianat, Scott Henne kini memiliki kunci untuk menjebat si Pitung. Ia tidak lagi berburu secara membabi buta, melainkan merencanakan penyergapan dengan sangat matang. Ia mengetahui kapan dan di mana si Pitung biasanya berada atau beristirahat, serta bagaimana cara melumpuhkannya secara efektif berdasarkan informasi kelemahannya tersebut. Pengkhianatan ini menjadi awal dari akhir perjalanan heroik si Pitung. Sementara itu, si Pitung yang tidak menyadari adanya pengkhianatan di antara orang dekatnya, terus melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia merasa aman dalam perlindungan rakyat dan kelihayannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa jaring-jaring maut telah dipasang oleh Scott Henne, menunggunya masuk ke dalam perangkap yang didasarkan pada informasi dari orang yang ia percayai. Nasib tragis sang pahlawan Betawi sudah diambang pintu. Pada suatu hari yang telah ditentukan, berdasarkan informasi akurat dari pengkhianat, Scott Henne memimpin pasukannya melakukan penyergapan besar-besaran. Mereka bergerak cepat dan senyap menuju lokasi yang diyakini sebagai tempat keberadaan si Pitung. Lokasi ini seringkali diceritakan berada di sebuah tempat persembunyian, rumah kekasihnya, atau bahkan ketika ia sedang mengunjungi keluarganya, membuatnya dalam posisi yang kurang waspada. Ketika si Pitung menyadari kedatangan pasukan company, ia sudah dalam keadaan terkepung rapat. Tidak ada jalan untuk melarikan diri seperti biasanya. Namun, jiwa pendekarnya tidak gentar. Menghadapi kepungan musuh yang berjumlah jauh lebih banyak, si Pitung mengambil kuda-kuda silatnya, siap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Si Pitung mengamuk, mengeluarkan seluruh kemampuan silatnya yang tinggi. Satu persatu serdadu company yang mencoba mendekat berhasil ia lumpuhkan dengan gerakan cepat dan mematikan. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Scott Henne, yang sudah mengetahui rahasia kelemahan si Pitung, memberikan instruksi khusus kepada pasukannya. Mereka menyerang dengan strategi yang diarahkan untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, akhirnya pertahanan si Pitung jebol. Ia terkena serangan fatal dari pasukan company, entah itu tembakan peluru khusus, jika legenda menyebut ia kebal peluru biasa, serangan yang mengenai titik lemahnya, atau simplemente karena kelelahan dan kalah jumlah. Si Pitung terhuyung dan jatuh tersungkur, bersimbah darah. Dalam beberapa versi, ia masih sempat mengucapkan kata-kata terakhir yang menunjukkan semangat perlawanannya, sebelum menghembuskan napas terakhir. Kematian si Pitung menjadi kemenangan besar bagi Scott Henne dan company Belanda. Mereka berhasil melenyapkan sosok yang selama ini menjadi momok dan simbol perlawanan rakyat. Jenazah si Pitung, dalam beberapa versi cerita, diarak atau dipamerkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa sang jagoan Betawi telah tiada, sekaligus untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak ada lagi yang berani menentang kekuasaan kolonial. Namun, kematian fisiknya justru mengabadikan legendanya. Meskipun si Pitung gugur di tangan company, namanya tidak pernah padam dalam ingatan masyarakat Betawi. Justru sebaliknya,
Kematiannya yang tragis semakin mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan rakyat. Kisah kepahlawanannya diceritakan turun-temurun, dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari folklore dan budaya Betawi. Ia menjelma menjadi simbol keberanian, perlawanan terhadap kezaliman, dan kepedulian terhadap nasib kaum lemah. Warisan Si Pitung hidup dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita lisan, lenong Betawi, lagu, hingga nama tempat. Sosoknya menginspirasi semangat perlawanan dan harga diri masyarakat Betawi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Meskipun oleh catatan kolonial ia dicap sebagai bandit dan perusuh, bagi rakyat kecil ia adalah pahlawan sejati, seorang Robin Hood dari Betawi yang rela berkorban demi keadilan sosial. Dualisme pandangan ini menunjukkan kompleksitas perjuangannya dalam konteks sejarah kolonialisme. Kisah Si Pitung mengandung banyak pelajaran moral yang berharga. Yang utama adalah tentang keberanian untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan dan penindasan, meskipun harus menghadapi penguasa yang kuat. Ia mengajarkan bahwa membela kebenaran dan menolong sesama yang menderita adalah sebuah panggilan mulia. Kisah ini juga menyoroti pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian terhadap nasib orang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh tindakan Si Pitung membagikan hasil rampokannya kepada fakir miskin. Selain itu, akhir tragis Si Pitung akibat pengkhianatan memberikan pelajaran pahit tentang pentingnya kesetiaan dan bahaya dari sifat tamak serta iri hati. Pengkhianatan dari orang dekat seringkali lebih menyakitkan dan berbahaya daripada serangan musuh secara terbuka. Legenda ini mengingatkan kita untuk selalu waspada, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan kepercayaan. Pada akhirnya, Si Pitung mengajarkan bahwa perjuangan untuk kebaikan, meskipun penuh risiko dan mungkin berakhir tragis, akan selalu dikenang dan memberikan inspirasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.